sih? Pipit dan Aski sudah tidak mempunyai sosok seperti itu. Ayah mereka telah berada di sebuah tempat yang sangat jauh, yang tidak bisa digapai oleh tangan, yang tidak bisa dilihat oleh mata, hanya bisa dirasakan oleh hati kehadirannya, diluapkan dengan tetesan air mata di saat ia rindu akan kehadirannya. Ada satu kisah yang mana ini adalah sebuah kisah nyata terjadi di sebuah desa. Ada anak berusia 3 tahun ikut bersama ayahnya karena polemik yang terjadi dalam rumah tangga sehingga mereka harus berpisah. Sang anak harus mengikuti ayah dan ibunya pergi entah kemana. Karena perasaan sedih, depresi, akhirnya sang ayah memutuskan untuk menggantung diri, mengakhiri daripada kehidupannya. Di saat itu anak itu sedang tertidur. Dia sedang bermimpi indah. Mungkin dia sedang bermimpi berkumpul bersama dengan ibunya seperti sedia kala. Tapi ketika anak itu terbangun, ternyata ayahnya sudah tergantung, sudah tidak bernyawa, karena rela menghabisi kehidupannya karena sebuah permasalahan yang tidak sanggup untuk dipikulnya. Ketika itu warga pun beramai-ramai mendobrak pintu, dan ketika dilihat ibu bapak, ternyata si anak sedang memegang kakinya sambil memanggil ayah, 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 ayah jangan pergi ya. Dia menangis sambil memegang kaki ayahnya. Orang tuanya pun mengetahui hal itu dan anak itu pun dijemput oleh kakek dan neneknya. Usia 3 tahun dia belum bisa mengerti apa itu meninggal dunia. Dia belum tahu kalau orang yang sudah meninggal dunia tidak akan pernah kembali lagi. Akhirnya si anak pun ikut bersama kakek dan neneknya. Apa yang terjadi? Setiap hari anak tersebut selalu menanyakan, "Nek, ayah kapan pulang, Nek? Saya kangen sama ayah. Ayah kapan pulang, Nek?" Nenek pun tak sanggup untuk menjawab. Dia hanya berlari ke tempat tidur. Dia menangis karena dia pun gak sanggup kalau mengatakan ayahnya tidak akan pernah pulang lagi. Akhirnya dengan terpaksa nenek itu pun berbohong, "Nak, ayah sedang kerja. Nanti lebaran pun akan pulang. Kamu yang sabar ya." Hari demi hari, berganti minggu, berganti bulan, sampai akhirnya datang hari raya Idul Fitri, Ibu. Di saat anak-anak yang lain bermain dengan ayahnya, ada yang dituntut dengan ayahnya memakai pakaian yang baru, sholat Idul Fitri bersama dengan ayah ibunya. Ada yang digendong, ada yang dicece, ada yang berlari-lari kecil. Anak itu pun segera bertanya kepada nenek, "Nek, ayah kok belum pulang? Kan ini hari raya, Nek. Saya pengen seperti teman-teman, Nek. Saya pengen sholat hari raya dituntut sama ayah, Nek. Kok ayah belum pulang? Apa emang ayah udah gak sayang lagi sama saya, Nek?" Tidak sanggup seorang nenek menahan kebohongan selama 1 tahun. Akhirnya si anak pun diajak pergi untuk menemui ayahnya. Ternyata yang ditemui bukan sosok seorang ayah yang berdiri siap untuk memeluknya, yang berdiri siap untuk mencium keningnya, yang berdiri siap untuk mendekapnya. Ternyata yang ditemui hanya sebuah batu nisan yang bertuliskan ayahnya. Nah, disinilah tempat ayahmu berada saat ini.
ingat, kamu tidak akan pernah berjumpa. Kamu tidak akan pernah merasakan kehangatannya. Kamu tidak akan pernah merasakan dekapannya. Kamu juga tidak akan pernah merasakan kecupan ketingnya, nak. Karena ayah sudah pergi untuk selama-lamanya. Si anak pun langsung menangis dengan keras. Dia memanggil ayah. Dia hanya bisa memeluk batu nisan ayahnya dengan kuat sambil berkata, "Ya, kenapa ayah tega tinggalin dede? Dede kangen, dede rindu ya." Itulah cerita Nabi mereka yang setiap saat bisa saja dia merindukan sosok seorang ayah. Bahkan pada malam hari pun ayah-ayah mereka ini sampai hadir menyaksikan mereka, melihat mereka. Ia pun pasti perasaan ingin dihidupkan kembali oleh Allah. Ya Allah, hidupkan saya. Saya ingin memeluk anak saya, ya Rabb. Saya ingin mencium keningnya, ya Allah. Saya rindu dengan dia. Tapi batasan alam yang tidak memungkinkan untuk mereka bisa bersatu lagi. Saat ini mereka hanya bisa mengutarakan kerinduannya dengan air mata. Mereka hanya bisa mengutarakan kerinduannya dengan doa-doa untuk ayahnya, agar semua ayah-ayah mereka mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bibi, ingat saya. Bibi kangen sama ayah. Jawab saya pakai speaker ya. Bibi kangen sama ayah. Rindu sama ayah. Inilah air mata yang menjadi saksi bisu kerinduan mereka terhadap sosok seorang ayah yang saat ini mungkin mereka ingat wajahnya, senyumnya. Mohon maaf walaupun mereka sudah punya pengganti sosok seorang ayah, namun rasa tidak bisa dibohongi akan sangat jauh berbeda dengan ayah yang selama ini menafkahkan mereka, yang selama ini memberikan kasih sayang kepada mereka. Bibi sayang sama ayah, sayang sama ayah, cinta sama ayah. Jangan pernah berhenti untuk doakan ayah sayang ya, agar ayah tenang di alam sana. Insya Allah ayah akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada air mata yang jatuh ketika seseorang merasakan kehilangan yang sangat luar biasa, dan rindu yang paling menyakitkan adalah rindu terhadap seseorang yang sudah tiada. Apalagi itu seorang ayah yang bekerja keras pagi, siang, malam, kadang tak pulang untuk mereka. Bahkan sampai mereka pun terserang penyakit dan pada akhirnya meninggalkan mereka. Tidak sedikit seorang ayah yang mati dalam pekerjaannya untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Tidak sedikit. Semua perjuangan dilakukan untuk keluarga. Jadi wajar ketika saat ini mereka rindu dan kangen sosok seorang ayah yang diharapkan ketika teman-temannya ayahnya datang pulang kerja disambut. Sekarang mereka sudah tidak ada lagi. Siapa yang menyambut mereka? Siapa yang akan disambut? Mungkin mereka hanya menyambut bayangan ayahnya yang selalu hadir dalam mimpinya, dalam kehidupannya, tapi tidak bisa menyentuhnya, tidak bisa mendekapnya, tidak bisa memeluknya. Doain sayangi ayahnya ya. Doain ayah, baca Fatihah ya. Pipit mewakili teman-teman semuanya, baca Fatihah. Pipit minta kepada Allah. Pipit rindu
rindu ayah. Malam hari ini Pipit minta, Pipit mohon, ampuni ayah Pipit dan semua ayah teman-teman Pipit. Tempatkan mereka ya Allah di tempat yang terbaik, dan Pipit ingin bertemu dengan mereka. Kumpulkanlah nanti Pipit bersama ayah dan ibu di surga-Mu ya Allah. Al-Fatihah. Baca saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pipit jangan sedih sayangnya. Yakin ayah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Doakan terus ayah. Pengen gak ngasih ayah surga? Pipit harus rajin ngaji, rajin sholat ya, rajin ibadah. Karena dengan itu Pipit berarti telah menghadiahkan surga untuk ayah Pipit ya. Bapak minta lagi Fatihah. Doain para donatur semuanya ya, para donatur semuanya, mereka yang hatinya terbuka, yang hatinya terbuka, mereka yang punya kepekaan, mereka yang telah mengorbankan sebagian hartanya, nggak sayang, mereka yang begitu semangat untuk mengadakan acara ini dari bulan ke bulan sampai dengan 1 tahun. Doakan mereka yang bikin sayang ya. Doakan mereka dari tenaganya, pikirannya, hartanya. Semoga apa yang mereka keluarkan semua diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para donatur kita mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya. Allah banyakin rezekinya, rezeki yang barokah, sehingga bisa terus istiqomah mengadakan acara seperti ini. Bacain Fatihah saya ya. Bibarakati umul Quran. Al-Fatihah. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.